Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 27. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Arsy makan lahap sekali. Rasa lapar menyampingkan segalanya. Arsy sama sekali tidak jaim di depan Juan, dan Juan senang akan hal itu. Sumpah, nasi goreng sini enak banget. Gumam Arsy seperti sedang mereview makanan yang sedang disantapnya saat ini. Biasa aja, lebih enak bekal yang dibikin sama ibu kamu waktu itu, celetuk Juan. Arsy mendengar itu dan tak menduga kalau Juan memuji masakan ibunya. Saat dirawat di rumah sakit waktu itu, Juan pernah disuapi bekal Arsy yang dibawa dari rumah. Waktu itu, Juan masih gengsi untuk mengakuinya dan baru diakui hari ini. Arsy benar-benar tak menyangka. Bang Juan suka. Ya, kayaknya ngingetin sama masakan rumah yang udah lama gak aku rasain. Nanti kapan-kapan ikut makan malam di rumahku ya. Ibuku emang master chef, bikin apa aja enak. Sesekali kalau pas gajian, bikin kreasi hidangan dari negara lain. Tapi yang paling juara kalau udah bikin masakan Nusantara. Bang Juan pasti suka. Yakin deh. Tawanan Arsy membuat Juan senang. Benar kata Zahran dan Shanum. Yang membuat nyaman bukanlah sesuatu yang harus terjamin oleh materi. Tidak melulu soal itu. Kesederhanaan juga bisa menjadi faktor utama kebahagiaan dan kenyamanan. Kalau gitu, kamu harus belajar masak sama ibu kamu. Bisa kok. Kadang kalau aku lagi libur, aku gantian masak sama ibu. Tapi ya, gak seenak bikinan ibu. Baguslah. Juan melempar beberapa kode, tapi Arsy sama sekali tidak menyadari hal itu. Maksud Juan menyuruh Arsy untuk belajar masak adalah sama artinya dengan Juan menginginkan Arsy yang akan memasak untuknya kelak. Tapi Arsy benar-benar tidak peka. Kata ibu, istri yang bisa masak enak itu adalah nilai plus. Bisa bikin suami betah makan di rumah, bisa jadi faktor utama dalam keharmonisan dalam hubungan suami istri. Itu katanya. Tapi aku pikir, emang bener sih. Salah satu tugas utama seorang istri adalah membuat suaminya nyaman di dalam rumah. Oleh sebab itu, aku belajar masak sejak lama, bahkan saat masih tinggal di rumah besarku. Arsy bercerita tanpa berhenti makan. Topik yang Arsy bangun menarik perhatian Juan. Mendengar kata-kata Arsy, Juan semakin yakin kalau wanita dengan kepribadian seperti Arsy adalah yang cocok untuk dijadikan calon istri. Ngomong-ngomong, umur kamu berapa? Tanya Juan. Tahun ini genap 20 tahun. Juan menghitung gap umur di antara dirinya dan Arsy. Ternyata cukup jauh. Tahun ini Juan akan genap 28 tahun. Kalau Bang Juan, Arsy tanya balik. Tahun ini 28. Arsy tercengang. Dia tak menyangka kalau Juan ternyata sudah sangat dewasa. Aku kira Bang Juan tuh masih di bawah 25 loh. Ternyata sudah 28. Karena terlalu menikmati kebebasan, aku jadi merasa muda terus. Padahal kenyataannya menuju usia matang. Kata Juan lalu tersenyum sinis untuk dirinya sendiri. Bang Juan belum memikirkan soal pernikahan. Apa nggak tergiur sama kehidupan beberapa teman abang yang sudah married? Aku juga kalau lihat Pak Zahran, Mbak Shanum, sama Rekana, kayaknya tuh adem banget. Bermimpi juga bisa memiliki kehidupan pernikahan yang kayak gitu. Sayangnya, aku bukan Mbak Shanum, yang punya aura luar biasa yang bisa menjinakkan mantan berandal barbar kayak Pak Zahran. Canda deh, tolong jangan dibilangi ke orangnya ya. Arsy bicara panjang lebar. Juan menyimak setiap kata yang Arsy katakan dan hati Juan mulai semakin terbuka. Sepertinya Juan dan Arsy memiliki kesamaan dalam hal menginginkan pernikahan yang sakinah sampai ke jannah, seperti yang dijalankan oleh Zahran dan Shanum saat ini. Gak harus jadi Shanum, cukup tunjukkan hal terbaik yang kamu punya, bahkan dari hal terkecil sekalipun, maka kamu akan mampu menjinakkan berandal. Akut seperti aku. Juan ngode lagi, tapi Arsy tetap tidak peka. Haha, iya sih,
Gak mungkin juga bisa jadi seperti Mbak Shanum. Tapi aku benar-benar terinspirasi sama Mbak Shanum. Satu waktu nanti juga pengen hijaban. Tapi mau mantapin hati dulu, biar gak tergoda buat lepas hijab lagi pas Iman goyah, kata Arsy. Ini anak santai banget. Dikasih kode dari tadi kok gak peka-peka sih. Nyebelin. Guru tujuan gemas. Menurut Bang Juan, lebih menarik mana? Gadis seksi dengan barang-barang branded dan mahal, atau gadis berpenampilan sederhana tapi tetap terjaga penampilannya? Entah, Juan agak kesal karena tadi Arsy benar-benar tidak peka. Juan sudah selesai dengan makanannya. Arsy juga sudah menghabiskan nasi goreng lezatnya. Tanpa sisa hingga piringnya bersih, hanya meninggalkan beberapa garnis di piringnya. Alhamdulillah, kenyang. Arsy menyadarkan punggungnya ke sandaran kursi karena merasa kekenyangan. Kamu langsung pulang ke rumah? Tanya Juan. Iya, pasti ibu cemas. Aku pulang telat begini. Aku emang gak sempat kasih tahu ibu dulu kalau aku mau makan bareng Bang Juan seperti sekarang ini. Ya udah, aku anterin biar beliau gak salah paham. Sekalian mau minta izin buat ajak kamu touring akhir minggu ini. Boleh. Tapi kalau misalnya ibu gak ngizinin, tolong dimaklumin ya bang. Iya. Juan memanggil seorang pelayan untuk meminta bil. Arsy cepat-cepat menghabiskan smoothie stroberinya, setelah itu segera mengeluarkan kartu debit untuk membayar tagihannya. Minta bilnya, kata Juan. Baik mas, ini. Pelayan ini menyerahkan buku kecil berisi kertas bil yang harus dibayar. Bayar pakai debit ya mas, kata Arsy pada pelayan itu. Oh, boleh mbak, sambil dulu mesin DC-nya atau mbak mau bayar langsung ke kasir? Gak usah, saya bayar cash saja. Juan malah mendahului lalu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tagihan itu. Loh, bang, Arsy malah kaget. Kok malah Juan yang membayarnya? Baik, mas. Ambil aja kembaliannya, kata Juan kepada pelayan itu. Oh, terima kasih banyak. Bang Juan, apa? Kan aku yang traktir. Arsy masih keheranan. Simpan uangmu baik-baik, beli sesuatu yang lebih penting. Nasihati Juan. Arsy malu lagi. Kebaikan Juan sudah terlalu banyak dan belum ada satupun yang Arsy balas. Udah makannya? Tanya Juan. Udah? Ya udah, ayo pulang. Juan sudah bangkit dari duduknya dan bersiap untuk pulang. Iya, Arsy mengikuti dari belakang. Sekali lagi uang Arsy aman. Tapi sungguh Arsy jadi semakin malu dan segan. Sambil berjalan, saya memikirkan bagaimana cara mengganti kebaikan Juan. Aku tuh gak akan mungkin bisa membalas kebaikan Bang Juan dengan materi. Terus dengan apa? Mau ganti sama perhatian. Tapi dia bukan siapa-siapaku dan aku juga bukan siapa-siapa dia. Kan jadi bingung. Batin Arsy kebingungan. Tanpa banyak kata, Juan langsung bersiap di atas tunggangannya. Menunggu Arsy siap dan kali ini Juan mempersilahkan Arsy untuk jalan lebih dahulu. Kamu duluan, kata Juan. Iya bang. Dan tanpa disangka-sangka, Nana, ibunya Arsy langsung mengizinkan permintaan Juan untuk mengajar Arsy ke kegiatan touring itu. Arsy pun kaget. Pasalnya biasanya Nana tak akan mengizinkan Arsy untuk kegiatan seperti itu, apalagi kalau harus menginap. Bu, Arsy menatap agak heran pada Nana. Tatapan mata yang mewakili pertanyaan di dalam hatinya. Kenapa ibu mengizinkan aku pergi? Pergilah, Aci. Kamu perlu healing. Kamu bilang tadi ada beberapa bawa istri sama pasangan. Berarti nanti kamu banyak teman juga kan? Ya udah, nggak apa-apa. Jelaskan Nana. Juan sangat senang mendengarnya. Iya, tapi yang penting kamu bisa jaga diri kamu baik-baik. Sambar Nana. Saya akan menjadi Arsy yang baik. Saya akan menjaga Arsy baik-baik, Tante. Tegas Juan kemudian. Juan benar-benar menepati janjinya untuk gentle meminta izin kepada Nana. Nah Juan juga udah janji mau jagain kamu. Apalagi yang membuat ibu ragu? Lagian kan selama ini kamu gak kemana-mana. Jadwal libur kamu pakai buat rebahan seharian. Memangnya kamu gak bosan? Jadi ibu benar-benar ngizinin nih. Iya, bersenang-senanglah. Nana mendukung Arsy 100%. Hal itu membuat Juan yakin
kalau kelak dirinya dan Arsy akan sejalan. Ibunya Arsy begitu pengertian dan menyenangkan, bisa dijadikan mertua idaman untuknya. Ya udah, berarti aku fix ikut bang. Barusan aku juga chat sama salah satu rekan kerjaku yang kebagian jadwal libur hari Minggu ini. Dia bersedia buat tukar jadwal libur sama aku, kata Arsy. Dan ya, keputusan sudah diambil. Arsy akan ikut dalam acara touring tahunan anak-anak The Wolf. Mumpung aku lagi di sini, aku mau ikut lagi acara touring itu. Tapi anehnya, kok John belum ngajakin aku ya? Apa dia udah punya boncengan baru? Clara sedang berbincang dengan Alexa. Clara dan Alexa saling mengenal. Jika ada waktu luang, mereka juga bertemu dan ngopi bareng. Alexa adalah teman baik Melissa. Alexa juga sudah cukup kenal dengan para The Wolf. Tapi Alexa adalah salah satu musuh dalam selimut bagi beberapa orang di dalam organisasi The Wolf. Kamu sih kelamaan ninggalin si Juan, keasyikan sama dunia baru kamu. Ya bisa aja kan si John udah punya gebetan baru. Tanggapi Alexa yang sesekali menghisap vape favoritnya. Sebenarnya, Clara ingat sesuatu. Clara ingat kalau John juga pernah bercerita kalau saat ini dirinya sedang jatuh cinta. Apa? Dia bilang dia emang lagi jatuh cinta sama seseorang. Aku tanya siapa. Dia cuma senyum-senyum doang dan gak jawab apa-apa. Wah, ternyata benar dong dugaanku. Palingan si John naksir tuh ceweknya buat having fun aja. Dari dulu kan dia emang begitu. Kayaknya gak ada satupun cewek yang diajak serius. Maybe, tapi gak tahu juga sih. Gimana kalau kita gabung acara mereka? Ya, walaupun gak diajak secara resmi. Kalau kita udah sampai di lokasi, gak mungkin juga mereka gak persilahkan kita untuk gabung. Iya kan? Ide bagus. Tapi kamu kok tahu nggak? Sekarang kan ada Wolf udah dikuasai sama Shanum dan kawan-kawannya soal itu. Mendengar nama Shanum, Alexa terlihat sebal. I hate that name. Why? Dia tuh udah ngambil banyak hal dalam kehidupan aku. Udah ngambil harapanku, kesempatanku, dan bahkan ngambil sahabat terbaikku. Maksudnya si Mel. Ya, sejak mereka saling menerima satu sama lain, si Mel tuh jadi jaga jarak banget dari aku. Padahal si Mel adalah sohib yang asik diajak kongkol. Ah, beneran deh. Setiap kali dengan nama si Shanum, aku gedek banget. Alexa masih menggerutu. Dan dia juga semakin memumpuskan harapanmu buat ngerebut si Zah. Iya kan? Sindir Clara. Itu yang paling utama. Haha. Lexa, kirain kamu udah tobat. Si Zah masih jadi satu orang yang bikin aku penasaran. Dia terlalu berharga buat aku serahkan ke seseorang yang gak pantas kayak si Shanum. Mungkin itu menurut kamu. Tapi pasti beda lagi menurut si Zah. Buktinya pernikahannya langgeng-langgeng aja sampai detik ini. Bahkan dengar-dengar istrinya itu lagi hamil anak kedua. Panas-panas si Clara. What? Si Shanum bunting lagi? Sialan. Klam. Nanti di acara touring kamu akan menyaksikan lagi keuangan mereka. Siapkan mental dan hati kamu ya, Lex. Goda Clara. Sialan kamu, Clara hanya tersenyum puas. Alexa memang toksik. Tapi Clara kenal baik dengan Alexa dan tidak juga merugikan dirinya. Oleh sebab itu, Clara masih dekat dan Alexa di saat teman-teman yang lain mulai menjauh. Tapi kita udah fix ya akan ikut gabung di acara mereka. Dan ngasih kejutan datang tiba-tiba, datang lebih awal ke vilanya Juan yang di puncak. Oke, fix. Deg-degan si Mel juga akan ikut, tapi nggak sama lakinya. Ya kali si narasi ikut acara The Wolf masih mending kalau cuma dicuekin. Nah, kalau diajar rame-rame kan kalau lucu juga ceritanya. Begitulah. Oke. Itu juga bisa jadi ajang reuni kita. Aku, kamu, sama si Mel. Berharap aja si Mel masih satu frekuensi sama kita. We'll see. Alexa dan Clara sudah membuat rencana. Mungkin ini juga akan menjadi kesempatan untuk Clara untuk bertemu dengan Arsy. Walau Clara bukan siapa-siapa Juan, Clara juga sudah memiliki kekasih bule yang tinggal di Amerika sana. Tapi Clara masih ingin mengurusi urusan Juan. Hari Sabtu itu sudah tiba. Melissa memang akan ikut dengan keseruan anak-anak The Wolf. Selain Shanum dan Melissa, Aira dan Birna juga terkonfirmasi ikut. Mereka semua akan pergi dengan mobil bersama-sama dengan Zahran. Sebab Aira juga sedang hamil muda. Kondisinya sangat dikhawatirkan. Apa masih ada yang belum dimasukin ke mobil?
Tanya Mirna yang giat menyusun barang-barang bawaan seluruh penumpang di dalam mobil. Coba kamu pesan lagi di Mir. Barang bawaan aku 2 tas, punya Kamel 1 tas, punya Aira 1 tas besar dan sisanya punya kamu, kata Shanum. 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya udah aman di belakang, kata Mirna. Yaudah, ayo naik. Aku sama Mirna di belakang ya, kata Aira. Kamu kan lagi hamil muda, takutnya malah mual dan pusing. Lebih baik kamu duduk di seat tengah aja sama Shanum, biar aku di belakang sama Mirna, kata Melissa penuh pengertian. Gak apa-apa kak, aku di belakang aja sama Mirna. Justru kalau duduk di belakang aku bisa lebih nyaman buat tidur, kata Aira. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu. Makasih banyak loh Kak Mel. Ya Ra, aku cuma mau bikin kamu nyaman aja. Makasih, tapi aku lebih nyaman di belakang. Oke. Shannon senang sekali melihat keakraban Melissa dan kedua sahabatnya. Dengan begitu, Melissa juga gak jadi punya lebih banyak teman. Mah, aku duduk di depan sama papa? Tanya rekan yang sudah siap dengan bantal leher yang melingkar di lehernya. Iya sayang, kamu di depan sama papa. Mama sama Auntie Mel di tengah. Dan Tante Aira sama Tante Mina di belakang. Oke, semua orang sudah siap di posisi masing-masing. Setelah siap, mereka kompak memanjatkan doa sebelum berkendara. Mereka langsung berangkat. Sementara anak-anak The Wolf akan start dari markas. Dan bersembung bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya ya. Saat Alexa, Clara, Melissa, Shanum, dan teman-temannya Shanum bertemu dengan mereka, apakah mereka bakalan berantem, berdebat, apakah mereka akan berteman baik? Kita tunggu aja. Dan wassalamualaikum.